guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Macchiato, Cofino, enak no. Terdengar jelas seruputannya. Asli, mantap, mantap, mantap. Tidak seperti Suara rakyat. Anjing lah. alergi bre. Alergi, siapa yang alergi? Gue sebagai pejabat dengar suara rakyat itu alergi bro. Alergi ya? Alergi. Takut lu ya? Yes. Apalagi kalau lu sedang tidur tiba-tiba terdengar suara-suara rakyat. Tidak. Mimpi buruk ya? Tapi kalau saya dengar suara rakyat Rohingya, Waduh, saya suka itu. saya tidak ikut. Akan saya bela. Saya tidak ikut. Tapi gimana bre, menurut lu Rohingya itu bre? Rohingya ya terkait refugees ya. Kalau gua ya secara kemanusiaan ya, gua akan membela mereka secara kemanusiaan karena di satu sisi kesian lah mereka diusir dari negara asalnya gitu kan, mereka nggak ada tempat tinggal. Tapi kalau gua sisi ngelihatnya, gua kan nggak tahu ya. Ini tuh sebenarnya mereka tuh dari jelasin ke gua deh, Rohingya ini salah satu suku bangsa. Dari mana sih sebenarnya mereka ini? Vietnam. Oh gitu. Iya. Bukan dari Cina ya? Bukan ya? Dari Vietnam. Oke. Lalu mereka ditolak dari negaranya atau gimana sih? Mereka menetap di sana dan menjadi besar. Akhirnya si pemerintah Vietnam ini, gua nggak tahu ya, out of nowhere tiba-tiba gua nggak mau mereka ada di sini gitu loh. Tapi itu sukunya dari Vietnam itu sendiri kan sebenarnya? Iya, kalau dalam jangka waktu dekat iya, tapi mungkin kalau dilihat dari jangka waktu yang jauh, mungkin enggak, mungkin ya. Nah, untuk teman ngopi mungkin yang tahu lebih detailnya bisa langsung komen aja gitu. Tapi at the end pokoknya intinya si negaranya nggak suka aja ini orang-orang ini tinggal di situ gitu. Etnis ini. Oke, diusir lah. Benar. Oke. Tapi jahat juga ya diusir ya. Jahat lah karena mereka udah menetap lama. Iya. Gitu kan. Iya, oke. Lalu? Nah, lalu di Indonesia ini dicoba dibela lah. Menurut gua diterima lah. Ya negara tetangga kita Malaysia sudah menerimanya. Malaysia dan Singapura. Iya, dan akhirnya menyesal. Malaysia yang menyesal ya. Jadi terjadi konflik lah di Malaysia lah. Gue banyak denger di konten TikTok tuh komen-komennya gini bre. Itu jangan dikasih itu tinggal di sini di negara ini. Kenapa? Soalnya di Malaysia dan di Singapura aja mereka itu tuh bahkan mereka sampai punya tanah sendiri dan mengakui tanah itu. Iya. Sampai akhirnya mereka jadi preman lokal. Iya. Dan mengganggu masyarakat lokal juga gitu. Yes. Jadi kayak dikasih jantung minta hati, kebalik gak sih? Dikasih hati minta jantung bre. Sebenarnya gini ya gitu. Logiknya sih menurut gue yang namanya pengungsi bre. Ya. Lu diungsikan gitu kan. Dan lu gak bisa balik ke tanah asal lu gitu kan. Which is lu akan mencoba bagaimanapun caranya untuk survive. Benar. Correct. Kalau dilihat dari sudut pandang itu sih iya oke lah. Iya oke. Dan gimana cara untuk survive ya? Lu harus beranak pinak. Lu harus menjadi warga lokal. Benar. Ya seperti itu. Dan balik lagi ya, kalau memang kita mampu, kita udah kaya banget, ya kenapa enggak untuk nolong orang? Tapi kan permasalahannya di negara kita itu apakah banyak. Sudah mampu? Nah, saudara-saudara kita di Riau. Mampu bre, Indonesia udah mampu bre. Mampu ya. Udah mampu kita. Kita untuk ngurusin dari Sabang sampai Merauke mampu bre. Papua, lu lihat tuh. QQ. Iya Cukurukuk. kan? Bener, gue ngomong serius loh. Kecuali Los Santos, itu nggak jelas tuh Los Santos memang. Iya, dari ujung kiri sampai ujung kanannya nggak jelas. Gue nggak bisa komen lagi. Gue cuma bisa cukurukuk. Gitu ya. Tapi, ya itulah. Iya, itu komentar lo terhadap Rohingya. Ya komentar gue sih, gue dibilang kalau dari sisi nasionalis gue nggak setuju karena satu ya kita udah berjuang memerdekakan negara kita. At least tuh rakyat kita dulu makmurin. Dengan darah loh. Dengan darah men. Dengan darah loh kita memerdekakan tanah ini. Merah putih, sunset di tanah anarki. Iya, terus tiba-tiba ada orang asing ini datang ya kan, terus mau numpang tinggal. Ya nggak apa-apa juga, asal. Intinya sih kalau gue gini bre, tahu diri. Intinya cuma tahu diri doang deh gitu. Lu tinggal di rumah orang ya lu harus tahu diri lah gitu. Maksudnya tapi emang di konten Instagram ini ya gue nggak tahu ini bener atau enggak, settingan atau enggak bre. Konten di Instagram itu memperlihatkan beberapa orang Rohingya pengungsi itu lagi makan nasi bungkus. Terus mereka pakai bahasa isyarat katanya sedikit makanannya sedikit terlalu sedikit. Kan anjing bre. Menurut lu gimana? Anjing gak tuh? Menurut gue bro, porsi makan lu lebih banyak dibanding gue anjing. Iya dong. Maksud gue anjing lu masih mending dikasih makan anjing. Iya. Maksud gue gitu, bahasanya gitu. Tapi kok mereka gak punya rasa syukur itu gitu loh bre. Dan mereka pun gak mau balik bro. Iya. At the end of the day mereka kan nuntut permanen residence. Tinggal di sini.
Iya. Dan ngerinya udah di backup sama UNHCR. Iya. UN Nggak tahu apa. Iya pokoknya UN itulah, gue nggak tahu UN apa, nggak ya. penting lo UN. Bubarkan UN. Karena kita juga nggak emang pernah tanda tangan untuk gabung di situ, Bre. Benar. Cuma mereka intinya disupport sama UN lah, PBB lah gitu. Yeah. Tapi kalau gua, Bre, mau ngelihat dari sisi konspirasinya, jangan-jangan emang disetting. Iya nggak sih? Kalau kita mau mikirin kayak gitu, Bisa sih, bisa. kayak ini mereka nih lagi makmur-makmurnya, udah kita masukin aja Kita masukin orang-orang ya, aja, iya. orang-orang ini gitu. Ya intinya sih gini ya, intinya lo boleh mengungsi silahkan, tapi jangan di Indonesia. Ya, oke. Itu dari gua. Dari lo ya, oke. Iya. Oke. Kan kalau pendapatnya calon presiden ada tuh yang setuju ya, silakan monggo. Ya, itu pendapat gua, negara demokrasi, Bos. Oke, itu yang hal-hal viral yang lagi belakangan terjadi. Dan itu yang mulai udah muncul di beberapa konten TikTok dan Instagram. Ada satu lagi, Bre, yang lumayan viral juga. Ada lagi nih? Ada lagi. Oke, siapa lagi nih? Dokter gosip kata lu. Ini Randy yang ngomong nih. Iya, gue yang ngomong itu dokter gosip tuh. Siapa tuh namanya tuh? Dokter Tirta kan? Bukan. Dokter Tirta mah keren. Bukan. Kita suka Dokter Tirta. Dokter Tompi. Dokter Tompi seindah lagu. Aduh, itu enak, Bre. Serius, Dokter Richard Lee. Richard Lee. Iya. Dokter Richard Lee ya? Iya. Kenapa apanya nih maksudnya nih? Iya, jadi viral belakangan kan. Jadi suka muncul stis-stis dia yang suka ngomongin sesuatu yang sensitif dengan Elia ini. Wow. Dan ini buat teman-teman ya yang nanyain, yang komentar di Noise mempertanyakan apakah kita sebagai konspirasi ngopi itu setuju dengan apa yang diungkapkan sama si Elia. Nah, sayangnya di dalam komentar tersebut tidak dijelaskan setuju apanya nih gitu loh. Oke. Jadi pertanyaannya setuju nggak dengan, mungkin yang gue tangkep ya, yang ditanyakan sama para teman-teman ngopi ini yang berkomentar di kolom komentar Noise ini mempertanyakan apakah kita setuju dengan apa yang disampaikan Elia terkait cikal bakal dari tanah Israel itu sendiri, Bre. Gitu mungkin. Kalau gue sih, gue udah pernah jawab ini di Things Theory. Dan Oke, kalau dari pendapat gue terkait statementnya Elia di Dr. Richard Lee gitu ya, terkait tanah perjanjian, ya itu mungkin perspektif dia dari iman Kristen lah. Oke. Dan gue nggak mau komentar sih Bre di situ. Oke. Justru yang mau gue komentarin adalah terkait Palestina Israel inilah. Gue kaget aja kok banyak gitu ya akun-akun Kristen. Waduh, gue sedih sih lihatnya gitu. Iya. Akun-akun Kristen tuh yang ngeposting video terkait Benjamin Netanyahu, yang Benjamin Netanyahu seolah-olah pro dengan Israel gitu ya. Orang-orang Kristen ini ya. Benar, jadi si Benjamin Netanyahu ini videonya tuh kayak bilang, gue akan mendirikan bait Allah di mana Allah yang suci, Allah yang adil yang akan disembah, nggak ada Allah lain. Terus orang Kristen tuh pada haleluya puji Tuhan. Satu kata sih, why? Karena gini, maksud gue, kalau orang Kristen belajar literasi itu sendiri, bahwa Yahudi dan Kristen itu beda banget, men. Yes, beda. Yahudi itu gak percaya Yesus. Gak percaya Yesus gitu. Terus kenapa harus kita berdiri di stance-nya mereka kalau kita aja udah berbeda? Iya, dan kenapa lu bilang puji Tuhan? Lu berarti lu puji Tuhan gitu mereka gak percaya Yesus? Iya, itu aja udah salah. Men, iman kita sebagai orang Kristen, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yes. Itu Yesus sendiri yang bilang. Berarti tidak ada keselamatan selain melalui Yesus. Setuju. Jadi ngapain lu bilang amin-amin di statementnya Benjamin Netanyahu? Kalau menurut gue sih, gue lebih ngelihatnya kepada ini, ya benar kata lu, ini orang nggak baca literasi, nggak paham literasi, atau option yang ketiga bocil, Bre. Bocil yang kebetulan dia megang admin Instagram gede, akun Kristen atau Katolik gitu, yang nggak paham konteks dan nggak paham literasi, yang dimana ini memperkeruh suasana doang gitu loh. Yes. Gitu loh. Dan kalau gue sih lebih kepada sulit memang ya ketika memang orang punya power sebesar itu ya. Bisa kita bilang itu privilege lah, powernya dia untuk akun-akun itu loh. Iya kan? Dia punya platform gitu yang followersnya banyak gitu. Tapi di sisi lain dia tidak sama sekali tidak merepresentasikan Kristen itu sendiri, kan lucu ya. Iya. Jadi yang kayak ya miris aja sih kalau gue lebih ke miris gitu. Dan mungkin ini bisa dibilang semacam nggak mau klarifikasi lah ya, edukasi lah ya, lebih tepatnya edukasi buat teman-teman bahwasanya kita straight Kristen itu berbeda dengan Yahudi dan kita tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu sebagai negara Israel itu sendiri. Yes. Gitu sih. Sama satu hal lagi ya teman-teman, ini iman gua yang gua percayai dan ini feeling gua lah yang mengatakan, terserah lah
kalian mau percaya sebagai orang Kristen atau enggak, tapi intinya ini yang gue percaya. Ini buat orang Kristen ya. Kalau Yesus yang kalian sembah sebagai Tuhan itu masih hidup hingga hari ini, gue yakin 100% Yesus pun pasti mengutuki apa yang dilakukan sama Israel. Yakin gue 100%. Gue agree banget lagi. Ya. Jelas kok yang diajarin Yesus apa? Kasih, Cok. Kasih. Damai. Iya kan? Ada ayat ya. Ini tertulis kayak kamu dahulu diajarkan untuk mengasihi temanmu dan keluargamu, tapi musuhilah musuhmu. Dan Yesus bilang, saat ini aku berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Men. Yes, benar. Dan ketika Petrus nanya, Guru, berapa kali kita harus memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami? 7 kali. Lalu setelah itu 7 kali 7 kali. Lu bayangin, hah? Ya kan? Jadi itu bre. Artinya tak terbatas. Tak terbatas, infinite. Iya. Ampuni orang, ampuni, kasihilah musuhmu ya kan. Ya doa Bapa kami kok. Iya, jadi nggak ada lah itu. Jadi supaya ini teman-teman supaya jangan terdistort ya pikirannya oleh hal-hal toksik ini. Benar. Gitu. Jadi supaya kalian juga ngerti gitu sama paling tidak mengerti lah dan memaklumi apa yang dipercayai dalam kekristenan itu sendiri. Ini kayak klarifikasi gitu ya. Gak ada klarifikasi. Gak ada. Ini lebih kepada biar ini aja lah, biar membuka pikiran teman-teman yang gue yakin teman-teman kan pasti anak-anak open minded. Wih, kalau temen ngopi sih luar biasa lah. Gua nggak ragukan lah ya. Nggak ragukan lah. Karena IQ-nya kan di atas 70 semua kan. Oh bener dong. 120, 100 sekian gitu. Oke. Buat yang baper nggak usah dengerin kita. Ya, cabut. Serius, cabut nih. Gue suruh cabut ya. Dari sekarang cabut, anjing. Oke. Dan buat teman-teman sama ini dong. Follow kita di Instagram. Wih, Instagram kita ya. Instagram kita, follow TikTok kita juga. Benar. Subscribe YouTube kita. Oh ya, gue juga mau ngasih tahu buat teman-teman, ada konten terbaru kita, Visualization Podcast dari Solomon the King part 1. Kalian bisa nonton gimana sih kita ngegambarin visualisasi dari apa yang udah kita omongin tentang Lester Key of Solomon. Benar. Sosial media kita di @konspirasingopi. Betul. Semua sama ya? Iya. Oke. Lo cari di YouTube, cari di apa @konspirasingopi udah pasti muncul kita tuh. Iya. Dan satu lagi bre, ini kan mic udah mulai rusak nih. Iya. Saweria. Yoi coy ya kan. Ya tolonglah buat teman-teman pengertiannya ya kan. Goceng-goceng nggak berasa kayaknya. Bener. Atau sawer dalam doa juga nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tapi yang paling penting kan hal yang kelihatan dulu. Iya dong. Iya dong. Kita mah nggak mau munafik bre. Tetap podcast kan. Gue beli kopi, ya kan. Beli kopi berapa nih ya? Iya, lumayan lah ya kan. Tolong lah. Bantu lah bos. Ya gas. Iya gitu. Oke bre. Oke, ini kali ini kita mau bahas apa nih Be? Ini adalah pembahasan sesuatu yang viral juga untuk menutup tahun ini. Di tahun 2023 ini kita akan ngebahas yang lebih viral lah. Dan yang lebih ringan lah kayaknya. Iya. Karena, dan udah lama kita gak bahas sotoin lirik. Iya. Wih. Hindia bre. Konser Hindia. Iya. Perindavan dong. Lah. Oh iya. Itu mah India ya? Iya. Hindia. Nah jadi kita pengen ngebahas perspektif dari sisi kita tentang konser Hindia yang kemarin sempat viral. Oh satanik katanya kan, gitu kan. Dan ini cukup menarik nih. Wah ini buat teman-teman yang suka demonologi ya kan, yang suka sarjana ilmu hitam. Benar. Ini wajib banget dengerin nih bre. Anjing di London udah ada itunya ya. Udah ada, iya. Itu beneran apa sih? Beneran. Serius loh? Iya. Anjing itunya apaan anjing? Gelar sarjananya apaan anjing? Mungkin sarjana ilmu hitam kali ya. Serius loh? Enggak, tapi kan itu kan bisa dibahas secara metafisik juga bre. Quantum entanglement. Tahu, tapi anjing sih. Ya udahlah ya. Tapi gila sih, oke juga. Tapi itu menarik. Ya. Menarik. Dan kita mungkin langsung masuk aja bre, biar tidak berlama-lama lagi. Oke, sebelum masuk pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Logi. Nah, lately nih Hindia lagi rame banget nih bre. Khususnya di TikTok lah, sosial media yang paling toksik.
Tapi di sisi lain yang paling update, Bre. Iya ya. Iya, yang paling update karena mulai banyak bergulir informasi baru tuh dari situ, jujur aja. Iya, karena dia algoritmanya cakep sih, men. Cakep, spreading. Kayak gitu. Pokoknya ada hal-hal yang berbau-bau mistis, keributan, ya, pokoknya keributan deh. Pasti rame tuh gitu. Bagus sih. Bagus kayak gitu. Cuman sekali lagi kan kita tinggal di kebun binatang yang isinya kera-kera IQ 70. Wah. Takutnya kan mereka miskonsepsi gitu kan. Nah, ini tugas kita nih sebagai konspirasi ngopi untuk meluruskan. Bener nggak? Karena kasihan, Bre, si Hindianya dihujat-hujat katanya. Lu satanik lu anjing. Gua nggak mau lagi dengerin lagu lu. Satanik gitu ya. Nah, kan tolol ya. Tolol gak menurut lo? Enggak, tapi ini kan sempat lo bahas juga di podcast lo ya. Bener. Keresahan ini ya. Udah keresahan ini udah pernah gue angkat di Finks Theory gitu. Karena gue juga gatel gitu, Bre. Nah, gue pengen ngasih tahu dulu nih backgroundnya kenapa kita mau ngebawain episode podcast yang ini dan kita ngebahas tentang Hindia, Bre. Karena menariknya gini ya, Bre. Malah sebenarnya gue dari awalnya taunya tuh dari lu waktu lu cerita di mobil kan. Iya. Lu bilang si Hindia nih katanya satanik lah gini. Iya. Kan? Dan gue posisinya gue cuma denger cerita dari lo. Gue nggak lihat kontennya seperti apa dan bagaimana. Dan gue mikirnya, alah ini mah cuma ala-ala doang, Bre. Bener. Biar dibilang edgy ya kan, nyembah setan gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Trik marketing lah. Iya gitu gue mikirnya. Sampai gue lagi riset apa gitu, gue lupa ya. Malam-malam lah seperti biasa ya kan, jam 1, jam 2 subuh gitu kan. Muncul di TikTok gue jeder ya kan. Muncullah konten si Hindia itu. Pas banget di konser itu diliatin foto-fotonya kayak gitu-gitu. Pas gue liat, anjing bener lagi. Gak maksud gue, lah ini mah gak main-main nih gue bilang gitu. Karena bukan kaleng-kaleng deh. Bukan kaleng-kaleng. Nah itu kita bakal bedah tuh di situ. Dan ini sebenarnya udah pernah gue omongin juga di dalam podcast Finks Theory gue gitu. Nah mungkin sebenarnya ini lebih kepada gue pengen dengerin insight yang lain nih dari sisi elu nih terkait si Hindia ini gitu. Ini lirik lagu yang mau kita bedah adalah lirik lagu yang Hindia bawakan di konser itu. Dan pas di stage act itu judul lagunya itu Matahari Tenggelam. Wow. Matahari Tenggelam. Matahari itu dilambangkan oleh Son Dragon of Ra. Wing Dragon of Ra, sorry. Kalau di bener, Yu-Gi-Oh ya. Iya. Itu dewa matahari itu, Bre. Oke, kita langsung masuk aja ya. Gua mau mulai dari kita coba membedah konser ini dulu gitu kan. Iya. Nah, ada 5 hal yang tapi sebelum kita melangkah lebih jauh dan kita mengidentifikasi dan membedah otaknya si Baskara Putra ini, Bre, gue pengen mungkin ngasih gambaran konteks dulu ya ke teman-teman supaya yang mungkin nggak punya waktu buat ngeliatin konten TikTok yang seperti apa konser itu. Jadi sebenarnya konsernya gini, Bre. Yang gue lihat waktu itu ketika gue scrolling TikTok itu ya, beberapa hal yang membuat orang-orang tuh kayak menunjuk-nunjuk dia tuh sebagai anjing lu satanis gitu. Satu, yang pertama itu adalah gestur yang dilakukan oleh Hindia. Gestur. Ini sepengetahuan gue ya, yang sepengetahuan lo sebagai ex-satanis ya? No, tidak. Itu dulu. Tapi gue nggak secara official, Bre. Gue hanya belajar doang. Tapi yang gue tahu, gestur yang dilakukan oleh Hindia ini dia memeragakan apa yang dilakukan seperti Baphomet. Oke, Baphomet ya. Kita ngomongin Baphometnya dulu. Baphomet itu adalah icon. Jadi ini mungkin ibarat kata ya. Ini ibarat kata ya. Jangan diputar balik nih kata-kata gue. Ibarat kata kalau Kristen tuh simbolnya salib. Nah, satanik tuh Baphomet. Iya. Gitu. Nah, Baphomet itu kalau kalian search di Google sekarang, kalian lihat Google Image, tangan kanannya itu mengarah ke atas, 2 jari telunjuk dan tengahnya itu mengarah ke atas, yang tangan kirinya menunjuk ke bawah dengan 2 jari menunjuk ke bawah gitu ya. Kayak gitu. Dan itu figurnya kepalanya kambing. Ya, kayak semacam kerbau gitu gak sih? Kambing. Lebih tepatnya kambing. Goat gitu kan. Badannya manusia. Dan biasanya di perutnya itu bolong biasanya. Itu ada tiang. Lalu ada ular yang melingkar-lingkar. Nah itu sebenarnya ikon dari satanik itu sendiri. Bahkan itu diamini oleh para penganut gereja setan di seluruh dunia secara internasional. Wow. Bahkan icon ini itu sudah ditempelkan brand hak cipta. Really? Oleh gereja setan itu sendiri sebagai itu icon kami gitu loh. Dan itu ada hak ciptanya gitu. Bener, Bre. Karena gini, dan ini menarik ya.
karena hal viral ini juga gue juga jadi sempat belajar dan nemuin beberapa berita. Ada film Netflix, serial Netflix, judulnya Adventures of Sabrina bla bla bla. Sebenarnya ini film atau serial Netflix yang menampilkan kehidupan remaja yang tinggal di sebuah asrama dan universitas ilmu hitam, bre. Serius nih gue ngomongnya. Perempuan tapi. Perempuan. Oke. Ini sebenarnya kayak Harry Potter, cuman versi satanik gitu. Kayak seru gitu. Seru lu nonton deh. Nonton. Gua nonton habis loh, sampai tamat loh. Jadi mereka mempertontonkan di situ gambaran patung Baphomet seperti itu dan mereka seolah-olah menggambarkan setan atau Baphomet atau ikon satanik itu sendiri tuh yang menyeramkan, gelap, gore, sadis, bla 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 bla. Kayak gitu di film tersebut, konteksnya serial Netflix tersebut, yang dimana orang-orang gereja satanik tidak menyukai hal itu. Kenapa tuh? Nggak tahu. Di sisi lain sih orang-orang gereja satanik ngerasa kayak kalian tuh kayak mencemari, gitu mencemari kepercayaan kami loh. Gitu, disu. Penistaan agama. Ya semacam itu. Tapi beneran disu, bre. Sampai dibawa ke pengadilan. Karena gini, hak cipta mereka kan punya hak cipta itu, ikon satanik itu, ikon Baphomet itu, tapi dimain-mainin di dalam serial Netflix tersebut. Disulah sama orang gereja-gereja satanik internasional ini, disu Netflix, bayar Netflix. Bayar hak cipta. Bayar hak cipta satu, kedua sama pencemaran nama baik lah istilahnya kayak gitu. Yang dimana sebenarnya ini agak lucu ya, agak unik ya. Bener-bener. Tapi kan memang benar gitu. Agak lucu. Apakah gereja setan ini penyembah Baphomet atau penyembah mamut? Iya. Uang. Ya intinya kayak gitu lah. Tapi intinya kayak gitu. Dan pada dasarnya apa yang ditampilkan sama si Baskara Putra ini melambangkan gestur Baphomet itu sendiri kayak gitu loh. Dan itu itu hal pertama yang menunjukkan bahwa dia sedang mempertunjukkan apa yang dipercaya oleh gereja-gereja setan. Gitu. Yang kedua, patung figur tiba-tiba muncul dari belakang. Itu menyerupai malaikat berwarna putih dengan gestur yang sama, Baphomet juga. Wow. Menurut lu patung apa itu? Azazel? Enggak, patung warna putih bentuknya malaikat, bre. Ada sayapnya, terus muncul dari belakang warna putih kayak gitu. Menurut lu itu figur apa gitu maksudnya? Figur siapa? Antichrist? Lucifer lah. Lucifer ya? Iya dong. Lucifer berarti Baphomet dong? Baphomet kan ikonnya, ikon itu sendiri, ikon gitu. Tapi tidak ada deitinya. Tapi maksud gua yang dituhankan oleh gereja-gereja setan siapa? Tetap Lucifer ya? Lucifer. Oke. Jadi gini, buat teman-teman juga biar ngerti gitu. Jadi orang-orang gereja setan itu percaya bahwa Lucifer itu adalah Tuhan mereka. Bahwasanya si malaikat itu mereka percayanya kan Lucifer, kan kita udah pernah bahas kan, Lucifer itu malaikat yang jatuh gitu kan, yang meninggalkan kerajaan Tuhan dan memilih jalannya sendiri dan mencari pengikut-pengikutnya sendiri. Bener. Yang dimana itu dimunculkan di belakangnya si Baskara Putra kayak gitu. Udah gitu malaikat berwarna putih. Wow. Kan Lucifer, light bringer kan, pembawa cahaya. Nah, dan dengan pose jari yang sama persis. Yang sama persis dengan si Hindia itu gitu. Nah, lalu di ada screen di sebelah kanan dan kirinya yang berada di stage itu, di sebelah kanan kiri patung tersebut menunjukkan potongan gambar-gambar wajah-wajah setan, demonik gitu, dan figur-figur menyeramkan, gambar-gambar yang flashy gitu, bre. Ditambah ada simbol Illuminati di situ. Wow. Ada di screen kanan kiri. Iya. Oke. Lalu di situ pula dia menyanyikan lagu Matahari Tenggelam, yang which is ntar akan kita bedah nih liriknya. Oke. Dan yang terakhir nanti ada satu hal yang paling terpenting yang akan menunjukkan bahwa benar-benar dia melakukan ini secara sengaja, sadar, dan bisa jadi ini mengindikasikan bahwa dia ini adalah seorang satanik. Anjir. Gitu. Itu yang terakhir, tapi nanti akan gue buka. Nah, kita bakal ngebelah ini dari dua perspektif. Perspektifnya penonton sama perspektifnya Hindia sebagai seorang seniman. Oke, Baskara Putra ini sebagai seorang seniman. Kalau lu ngelihat dari sisinya Hindia, Baskara Putra sebagai pembuat karya, itu menurut lu kenapa dia melakukan itu satu? Lalu intensinya apa? Menurut lu? Oke, kalau dari gue ya, ini judul lagunya Matahari Tenggelam. Yes. Iya kan? Dan Hindia adalah seorang songwriter. Yes. Dia penulis lagu itu sendiri dan penyanyinya. Yes. Dan dia yang paling tahu bagaimana lagu ini bisa dinikmati. Betul. Itu yang kan? Tahu cara merepresentasikan seperti apa, dia yang tahu. Dia yang paling tahu.
Ya, oke. Nah, that's why dia pengen supaya message-nya dapat ke pendengarnya. Yes. Ya udah, gue mau. Oh, mereka harus ngelakuin ini. Oke. Karena gue pun ketika gue nulis lagu ini, ketika gue mendengarkan lagu ini, ketika gue berimajinasi dengan lagu ini, gue seperti ini. Oke, si Hindianya berpikir seperti itu. Oke, si itu kalau dari gue ya, kayak misalnya, siap. kenapa sih orang membuat musik misalnya dengan chord A, dengan chord B, dengan chord C, dengan ditambahin instrumen-instrumen? Karena gue pengen apa yang gue rasakan, misalnya vibes-nya yang gue rasakan, gue pengen nyampe ke penonton. Dan mungkin Hindia secara pembuatan musik dia udah pede banget gitu loh, tapi supaya lebih meresap, gue pengen orang-orang harus seperti ini nih. Oke, jadi gue yakin bisa lebih meresap. Jadi titik beratnya dia adalah seni itu sendiri. Terlepas dari dia mempertontonkan sesuatu yang gelap, satanik, bla bla bla, tapi intensi ujungnya adalah puncak final intensinya adalah seni itu sendiri bisa dinikmati secara utuh gitu, maksud lo. Dia pengen apa yang dia rasakan di lagu itu nyampe ke penontonnya. Jadi menerima vibes yang sama. Menerima energi yang sama, Bre. Paham, benar. Gitu. Oke. Balik lagi ya, kita balik lagi ke perspektif Hindia ini sebagai seorang seniman. Karena gini, gue bukan mau ngebela, tapi dia tuh bikin suatu klarifikasi yang dia bilang gini, Bre, klarifikasinya. Ini gue juga rada bingung dah sama Baskara. Dia sampai klarifikasi tuh? Iya, maksud gue. Iya. Dia pengen ikut-ikutan coki muslim kali ya? Ya kenapa juga? Iya. Maksudnya kenapa juga lu klarifikasi? Tapi at the end lu hidup di Los Santos ya kan, ya udah lah. Jadi gitu. unit clarification lah. Bener gitu. Nah dia bilang gini, sesuai dengan klarifikasinya dia melakukan stage act ini, dia tidak punya maksud apapun dan tidak memiliki intensi apapun untuk menyerang pihak manapun, kata dia. Dia melakukan stage act ini pure hanya demi atas nama seni. Dia hanya ingin menggambarkan kegelapan dunia yang sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam lirik lagunya. Kayak gitu. Itu kata dia. Oke, kita coba memahami ya. Oke. Kalau memang benar itu suatu hal yang kegelapan, pertanyaan bodoh gua, Bre, kenapa harus pakai satanik? Lu bisa jawab gak? Pertanyaan bodoh gua lagi. Kalau dia ingin menampilkan art itu, kenapa harus ditutup mata? Orang-orang gak bisa ngeliat dong. Itu punchline terakhir gue padahal. Itu punchline terakhir loh. Tapi gak apa-apa. Ini benar kan? Iya. Itu mungkin ntar akan kita kesalahin ya. Tapi enggak, kita mau coba kita belain dulu deh nih anak. Bisa gak? Belain dulu ya. Coba lu bisa gak belain dia sebagai seorang seniman? Karena kan dia ngomong klarifikasinya begitu. Gini sih, sebagai seorang seniman gue percaya dengan suatu hal yang bernama energi. Oke. Karena gini, gue percaya banget masing-masing orang itu punya energinya masing-masing, Bre. Setuju. Let's say gini, lo pernah gak ketemu satu orang yang kayaknya dia nyebelin banget di satu tongkrongan. Kalau dia datang, padahal dia gak ngapa-ngapain juga, tapi vibes-nya tuh jadi beda. Paham. Iya kan? Pasti lo pernah kan? Benar. Dan ada juga yang ngebawa vibes positif, di mana ada dia tuh orang tuh ketawa, hahihi gitu loh. Itu namanya energi. Di dunia spiritual mungkin bisa sering disebut aura. Iya, gitu. Benar. Dan gue percaya sih apa yang dia lakukan, oke lah, pada saat itu kan orang-orang menutup mata ya. Jadi visualnya tuh mungkin tidak terlihat. Tapi he believes in the energy. Dia percaya terhadap energi itu, Bre. Hindia. Oke. Dia percaya dengan dimana ketika gue menampilkan visualisasi ini, itu tuh energi akan sampai. Dan mungkin ketika dia bilang dia ingin menggambarkan seberapa gelapnya dunia ini, dan dia masukin lah energi-energi itu, ya apalagi dengan orang tutup mata ditambahi dengan alunan musiknya dan liriknya, akan itu sudah sampai cukup. sih. Iya. Itu sudah cukup. Benar. Tanpa harus ada visualisasi tersebut yang tadi tuh. Nah kan gue lagi mau ngebelain nih. Iya, enggak. Gua ya kan. Bener kan? Iya. Oke, lanjut. Dan menurut gue dia pengen aja ketika ditambah visualisasi itu, dia percaya tuh every single thing has its own energy. Segala hal itu memiliki energi masing-masing, Bre. Baik itu visual, baik itu patung dan sebagainya, itu memiliki energi masing-masing. Dan ketika energi itu ditampilkan secara bersamaan lo sambil tutup mata, wah itu akan lebih berasa sih energinya. Setuju. Itu sih. Menurut gue dia ingin membawa vibes-nya itu aja. Oke. Biar wung gitu loh. Atas dasar itu aja ya. Nggak ada intensi apapun. Itu pembelaan gua. Oke, itu kita ngebelain dia. Dan kalau gua mau ngebelain dia, tapi ini real ya. Maksud gua gini. Kita juga harus ngelihat background profile dari orang ini. Satu, Hindia ini nama lengkapnya Baskara Putra. Gua sebenarnya jujur, gua udah ngikutin dia, tapi gua bukan yang terlalu in gitu ya. Gua cuman mengadmire dia dan respect dia sebagai seorang seniman, sebagai seorang musisi. Karena jujur,
Gokil emang nih orang. Wah, anjing, gua respect Cok dengan tulisannya. Sedikit penilaian gue terhadap Baskara ya. Dia di Fish kan. Ya. Fish indie banget lah. Yes. Menurut gue Fish itu seharusnya musiknya susah diterima menurut gue. Benar. Bahkan ketika dia bawa Baskara, bawa Hindia pun segmented banget ya. Segmented. Oke. Tapi dia bisa membawa musik yang segmented ini ke dalam ranah pasar, pecah di TikTok, pecah di radio. Itu menurut gue salut to him lah. Salut sih, salut. Gokil sih dia. Gokil. Dan kita kan hanya melihat dia sebagai ya seorang seniman gitu. Benar. Yang which is mungkin untuk awal-awal Fish itu gue dulu pertama kali suka respect dengan admire orang ini. Pertama kali gue tahu dia di Fish. Lagu pertamanya itu adalah Peradaban. Okay. Yang which is itu adalah lagu nomor 1 di Spotify-nya Fish, Peradaban. Apa yang gue suka dari dia adalah cara berpikirnya dia dan memandang kondisi sosial dan politik itu dengan begitu tajam, lugas. Bener. Itu gue suka banget. Pemikirannya gila sih. Wah, tulisannya. Dan tidak heran ternyata ketika gue coba lakukan background profiling orang ini, anak UI. UI men, gile. Satu Gak main-main. Iya. Sama seperti Oza Rangkuti. Iya. Tapi DO aja. Oja anak UI. UI. Oke. Iya, maksudnya kan gak heran dong. Bener. Satu anak UI, anak FISIP ternyata anak komunikasi gitu. Nah, lalu dia itu adalah seorang aktivis. Wow. Waduh, tajam dong. Tulisannya tajam dong. Tajam. Dan satu lagi yang gue respect dari dia terlepas dari musiknya, dia itu selalu rutin untuk ngikutin kemisan. Oke. Yang Katolik dia? No, kemisan 98 itu loh. Untuk ada yang 98 itu. Ya, jadi ada satu seremoni lah untuk memperingati kejadian tahun 98 itu di setiap hari Kamis, biasanya namanya Kamis Hitam atau apa gitu. Dan itu biasanya dilakukan oleh para aktivis-aktivis yang bukan mendukung ya, apa ya? Yang tidak setuju dengan hal itulah ketika tahun 98 kayak gitu. Tidak setuju dengan Orde Baru. Ya, begitu, kurang lebih seperti itu. Nah, dan itu gue respect, Bre. Sampai di titik itu dia melakukan, dia bukan cuman ngomong gitu loh maksud gue. Bukan cuman tulisan, tapi dia melakukan. Dia work the talk lah ya. Yes, wah itu gue respect Cok. Itu baru real seniman. Benar-benar. Menjalani apa yang dia tulis, menjalani apa yang dia ungkapkan gitu. Banyak lagu-lagu dia yang gue juga sangat admire. Salah satunya tadi Peradaban. Gue suka Sectum Sempra. Sectum Sempra itu lucunya background story dari musik itu tuh dia karena suka nonton Harry Potter, Bre. Oh gitu. Sectum Sempra kan ini mantra di Harry Potter. Oh. Iya, Sectum Sempra. Gue tuh cuma Expecto Patronum. Iya. Itu lagi ya, Avada Kedavra. Iya. Dan ya bisa gue bilang, wah ada beberapa referensi yang dia suka dan gue juga suka gitu. Dan dia bisa menuliskan itu dengan baik. Yes. Wah itu bagus banget itu lagu itu. Dan ternyata memang Fish ini berenang di kolam politik, peradaban manusia dan sosial. Intinya itu. Sampai dia juga nulis ada salah satu lagunya itu tentang judulnya Jerusalem. Wow. Gila, keren. Jerusalem. Dan di situ dia ngomongin tentang, ya ini kan dari sudut pandang seorang seniman ya, yang which is nggak ada intensi apapun. Intinya dia cuma bilang gini di dalam lagu Jerusalem tersebut, why we argue, why we always fighting, we can share this land. Wow. Dia ngomong gitu. Wow, itu respect sih. Kalau kita ngelihat dari sudut pandang itu kan jadi berbeda tuh. Benar-benar. Iya nggak? Sorry, kalau dari religion Katolik deh. Katolik. Dia Katolik. Dia dibesarkan di keluarga Katolik. Katanya KTP-nya lah at least. KTP-nya dia bilang seperti itu dan ya oke lah gitu. Dan ya udah dia Katolik aja. Dia mengakui seperti itu. Kayak gitu. Sampai gue admire dia. Akhirnya gue juga sedikit terinfluence untuk membentuk band gue sendiri, Anomi. Wow. Karena tulisan-tulisan dia juga. Karena tulisan dia? Gue harus akuin itu, Bre. Waduh, gila. Gue harus akuin itu. Karena memang sebegitu antiknya tulisan dia ini. Sampai akhirnya dia ngeluarin album-album baru. Yang album setelah yang konsep multiverse itu, gue udah kurang ngikutin lagi. Karena dia udah mulai ngekritik soal korporasi, cuan, bla bla bla. Itu gue gak tahu ya, apa karena musiknya atau temanya gue kurang enggak aja gitu. Lalu selanjutnya dia ngeluarin satu cover depannya itu agak kontroversial, tapi ini kurang viral. Jadi gambar depannya itu adalah dia sedang memparodikan lukisan Leonardo da Vinci 12 Rasul lagi makan. Oh iya.
Itu. Iya. Jadi dia memparodikan Yesus. Oke, itu Hindia atau Fish-nya? Itu Fish. Oh, itu Fish. Itu Fish. Dan nggak tahu ya, gue agak kurang setuju sih dengan itu. Jadi mulai dari saat itu gue mulai meninggalkan. Jadi gue udah nggak tahu lagi tuh si ini dia seperti apa. Dan jujur gue kurang bisa masuk dengan Hindianya, solonya itu. Gitu. Iya. Kayak gitu. Dimana dia di situ lebih ke mainstream sih. Solonya tuh sebenarnya kalau dari segi musik menurut gue musiknya India tuh nggak mainstream ya. Menurut gue tuh musiknya sulit dicerna. Kalau untuk ukuran gue mainstream loh. Untuk ukuran gue. Iya. Enggak lagi liriknya sih. Kalau liriknya iya. Liriknya itu menurut gue kenapa sih Hindia ini bisa terkenal gitu ya? Liriknya tuh powerful. Setuju. Sorry banget Baskara Putra. Suara lo jelek lagi. Menurut gue. Menurut gue ya. Iya. Benar. Tapi wow, liriknya gila, men. Iya, gokil sih. Liriknya gila. Emang nggak bisa bohong ya kalau UI Visip tuh ya. Iya. UI Visip udah gitu aktivis mah nggak bisa bohong. Dan itu kena di kalangan anak-anak zaman sekarang gitu loh. Iya, karena relate. Karena relate. Kan kehidupan. Dia tentang korporasi, tentang kehidupan, tentang mental health segala macem lah. Yang dia bawain. Kalau gitu kan. Hindia gue ngelihatnya lebih kepada itu personal, lebih ke mental. Jadi dia udah masuk ke ranah personal dari orang-orang anak-anak zaman sekarang. Nah, kalau yang Fish itu lebih ke kondisi sosial. Jadi kalau yang Hindia tuh lebih intens lagi, lebih dalam lagi, lebih deep lagi gitu. Nah, dan that's why itu kena banget, bro. Kena banget. Itu sorry ya, di radio pecah, di TikTok gila, hampir semua Gen Z pakai lagunya Hindia, bro. Bener. Gila. Dan ketika gua ngelihat dia viral di mana-mana dan banyak acara bla bla bla, nggak heran gua admire dia gitu. Nah, sampai suatu ketika saat ini dia ngeluarin hal yang viral ini, menurut gua sih gini ya, Bre. Ini kalau dari sudut pandang gua, menurut gua dia adalah orang yang sangat prepare, Bre. Gua bisa ngelihat dia. Maksud gua gini, gua bisa ngelihat orang ini tuh seperti apa gitu loh. Karena orang ini tuh kan bener-bener jenius, bahkan sampai musik dan liriknya, bahkan sampai artworknya, konsepnya, penjualannya, cara dia promotenya seperti apa, itu gue yakin dia udah mikirin itu bahkan setahun sebelumnya. Gue yakin seperti detail orangnya. Karena gue merhatiin, maksud gue hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu aja itu bisa dia pikirkan. Benar-benar kayak gitu. Jadi hampir beberapa artwork aja juga dia yang punya pikiran gitu loh untuk ngerjain kayak itulah seniman. Itulah seniman. Dan pertanyaannya, bodohkah ketika lu melakukan hal seperti ini tanpa lu memperhitungkan dampaknya dari sisi konteks pandang Hindia? Oke. Jadi pertanyaannya adalah, apakah dia sudah memperhitungkan ini? Yes. Atau belum? Ya. Menurut gua udah lagi. Udah. Menurut gua, karena balik lagi gini ya. Lu nyuruh orang untuk tutup mata. Yes. Dia pasti akan expect, pasti ada orang yang tidak nurut. Benar. Dia akan expect ya itu. Iyalah, atau mungkin krunya sendiri yang gak nurut. Krunya sendiri yang menyebarkan itu. Bisa, benar. Karena gue yakin, Bre, orang-orang kayak gini, Bre, kalau yang namanya dia udah bikin suatu konsep itu 6 bulan sebelumnya anjing udah ditulis. Ngerti gak lo? Iya. Jadi gue yakin ya, gue yakin dia tuh udah mikirin hal ini. Tapi kalau yang gue lihat ya di media sosial ya, banyak orang-orang menjadi miskonsepsi dengan apa yang disampaikan sama si seniman ini, si pembuat karya ini. Malah seolah-olah kayak menunjuk-nunjuk, anjing lu satanik lu gini, gua nggak mau lagi dengerin lagu lu. Nah itu kan jadi dampak buruk, Bre. Kayak gitu. Nah, apakah itu juga diperhitungkan juga sama si Indianya? Oh pasti dong. Bola panas, Bre. Lu nyebar bola panas aja. Sorry gini, ketika lu sebarin itu, there will be two option. Ya. Positive feedbacks, yes. Bad feedbacks. Yes. Bad feedbacksnya ada pasti. Benar. Positive feedbacksnya sorry ya, misalnya memang orang-orang yang tadinya let's say agnostik, ateis segala macem, yang mereka suka art, mereka tadi yang nggak dengerin Hindia, jadi dengerin. Mereka denger tahu ini kayak, emang ini kayak gitu ya, coba deh. Oke. Ya, dua impact. Dan menurut gue dia nggak akan kehilangan pasar gara-gara ini. Iya. Menurut gue ya. Malah sebenarnya ini sesuatu yang sudah diperhitungkan sama dia dan dia sengaja melakukan ini. Iya. Dari sisi seorang seniman. Iya. Benar. Gue setuju. Karena gini ya, Bre. Gue tuh sebagai seorang penulis juga ya. Gue juga seorang penulis musik. Lu juga, Bre. Lu juga nulis musik gitu. Lu juga nulis lagu. Dari sudut pandang gue, terkadang ya, menurut gue ketika pembuat karya itu sedang melakukan performance artnya itu sendiri, apapun itu ya, mau musik, mau seni lukis, mau film, teater, bla bla bla,
si pembuat karya itu, si penampil karya itu dituntut untuk menjadi karya itu sendiri. Ngerti nggak? Agree. Jadi dia harus walk the talk gitu loh maksudnya. Yes. Jadi ketika lu ingin menunjukkan kegelapan, ya lu harus jadi kegelapan itu sendiri. Ya. Satu contoh yang paling akurat, ini yang paling bisa kena, Heath Ledger. Heath Ledger, tau kan? Heath Ledger jadi Joker. Ujung-ujungnya bunuh diri, Pak. Karena dia bener-bener merepresentasikan itu. Di sisi dia menjadi itu gitu loh. Nah, di sisi mental itu tidak sehat. Di sisi seniman itu seni. The perfect art. Perfect art. Sampai dibawa ke hidupnya, bre, mati anjing. Tau gak lu? Tapi itu yang dituntut dari seorang seniman tuh, dia harus, lu jadi Joker, lu jadi Joker. Iya begitu. Gua nggak tahu juga dia meninggalnya karena apa, tapi at the end, setelah dia memerankan itu, bahkan film itu belum tayang, dia bunuh diri di kamarnya. Gitu loh. Dan itu pure art. Yes. Gua respect itu anjing, sumpah. Dan ini yang menarik sih ya. Yang menarik gini. Ketika kita ngomongin Hindia, yes, iya kan? Dia mencoba merepresentasikan lagunya dengan cara demikian. Yes. Visualisasinya dan sebagainya gitu. Yes. Kita pernah lihat itu juga lah, dan itu benar-benar berhasil di musisi internasional lah. Contohnya misalnya Katy Perry. Ya. Katy Perry di lagu Dark Horse lah. Yes. Video klipnya dibuat sedemikian rupa gitu kan. Karena memang mungkin lagu itu memang merepresentasikan seperti itu, bre. Ya, setuju. Kisah seperti itu merepresentasikan siapa itu Katy Perry. Dan Hindia juga mungkin di sini tuh mau kayak gini loh. Ketika kita nulis lagu, oke lah, setiap orang itu memiliki interpretasi masing-masing. Benar. Lagu yang gue tulis, gue dengerin, dan lu dengerin bisa berbeda. Bisa interpretasinya. berbeda. Gitu kan. Interpretasi itu sifatnya sangat subjektif. Yes. Sangat subjektif. Jadi 1 juta kepala itu punya 1 juta interpretasi berbeda-beda. Karena lu memiliki karena lu memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Betul. Nah, karena sorry, yang harus gue garis bawahi, art itu abstrak. Yes. Sesuatu yang tidak bisa lu deskripsikan. Sekarang gue tanya sama lu, cinta itu apa? Kalau gue, Jesus. Itu lu kan? Iya. Intinya gini, cinta itu tidak bisa didefinisikan kan? Ya seperti itulah art gitu. Karena itu urusannya sama hati gitu. Nah, dari sudut pandang itulah menurut gua, kita tidak bisa semena-mena menunjuk-nunjuk orang karena dia melakukan hal itu maka dia satanik. Tidak bisa, bre. Correct. Tapi justru yang gua lihat dari sisi Hindia sendiri, kalau dia hanya memainkan lagu ini, bre, orang hanya mendengar lagu ini, orang akan memiliki interpretasi yang banyak, bro. Benar. Interpretasinya bisa jutaan tuh, kalau yang dengar jutaan ya jutaan interpretasi. Benar. Tapi dia ingin mempersatukan interpretasi itu menjadi apa yang dia interpretasikan. That's why dia memvisualisasikan itu. Nih gue visualisasiin biar lu nggak punya interpretasi lain. Gitu. Yes, menurut gue ya. Jadi dia pengen ngasih tahu ini loh, interpretasi arti dari lagu ini tuh seperti benar. Bukan yang kayak model Noel tuh. Ketika Noel ditanya, anjing ini don't go away tuh sebenarnya artinya apa sih? Terserah lu. Nah, kalau itu kan udah buang bola liar tuh. Iya kan? Karena Noel menghargai interpretasi orang-orang. Bener. Dan gak mau ngerusak itu. Bener. Dan menurut gue semua seniman pasti akan seperti itu ya. Tapi mungkin khusus di lagu ini Hindia mau, enggak, gue pengen lo ngerasain apa yang gue rasain. Iya. Oke, itu dari sisi sudut pandang seorang Hindia sebagai pembuat karya. Kita ngomongin dari sisi masyarakatnya. Jadi sebagai penonton. Apa yang lu tangkap sebagai seorang, ya sebagai pendengar? Iya. Dan lu ngelihat konten itu? Oke, mungkin karena gue menontonnya tidak menghayati, bre. Gue benar-benar tidak menghayati lah, karena gue cuma nonton di TikTok. Which is itu akan berbeda feel-nya dengan gue nonton langsung gitu ya. Atau gini deh pertanyaannya, apakah dia benar-benar satanik? Nah makanya gue bilang, kalau gue nonton dari TikTok sih gue cuma pengen, ya udah menurut gue dia cuma pengen orang lain merasakan apa yang dia rasakan dalam lagu itu. Gitu. Terlepas dari apa yang dia rasakan, benar. Gue nggak benar-benar tahu karena gue nggak ada di situ. Betul. Mungkin kalau gue ada di situ, gue denger vibes ya, gue denger alunan musiknya secara live, mungkin gue akan bisa dapat tuh. Anjing dia ternyata ngerasain ini gitu loh. Oke. Gitu. Oke. Kalau gue ngelihatnya, kalau gue sebagai penonton ya, gue juga nggak ada di situ, bre. Tapi yang gue lihat dari konten TikTok, kalau ditanya gitu, nih orang sebenarnya satanik apa enggak gitu kan, kayak gitu. Gini deh, satanik itu kan kepercayaan. Kepercayaan itu kan abstrak. Benar.
Yang bisa tahu itu ya dia sendiri. Benar. Iya nggak? Benar. Jadi lu mau nunjuk dia itu satanik, kayak anjing lu satanik ya, lu satanik ya. Ya dia sendiri yang tahu. Iya. Paham nggak? Dan dia nggak butuh klarifikasi juga. Bener. Sebenarnya ya. Iya. Dan lalu statement selanjutnya itu hak dia, Bre. Benar. Hak dia dong. Benar. Lu harus menghargai hak dia dong. Yes. Untuk memilih apa yang dia percayai. Tapi kok di Indonesia nggak bisa gitu, bro? Bener. Hanya 6 agama yang diakuin. Bener. Itu kan makanya ini gue sih lagi ngebelain si Indianya dulu nih. Sebelum gue terjun ke pikiran orang-orang yang melihat itu. Sebelum ya. Kalau gue dari si sudut pandang gue sebagai seorang Hindia, kalau seandainya memang, karena kan yang sekali lagi gue nggak bisa jawab dia ini satanik atau bukan. Gue nggak bisa jawab karena itu udah abstrak banget. Itu adalah hak dia dan itu isi hati dia sendiri. Dia sendiri yang tahu sampai dia bener-bener dia statement gue satanik. Bener. Iya kan? Iya. Ya itu yang bisa membuktikan. Iya. Ya karena nggak bisa lah. Emang kita siapa? Kita bisa. Wah lu ini ya nggak bisa lah. Karena kita nggak bisa menyelami hati orang. Bener. Kita nggak tahu gitu. Nah, tapi kalau dari sudut pandang dia sebagai penganut satanik, ya kenapa juga anjing? Bener gak, Bro? Iya. Iya kenapa juga? Bener. Karya dan apa yang dia percayai itu kan berbeda dimensinya. Yes, agree. Bener gak? Agree. Gitu. Ini gue nggak ngomongin dari sudut pandang masyarakat dulu ya, tapi gue lagi ngomongin masalah Hindianya dulu. Maksud gue, anjing gue mau nyembah beringin, nyembah kambing, anjing nyembah rice cooker urusan gue dong. Yes, correct. Iya kan? Iya. Nah, masalahnya kalau ini dibawa ke ranah stage act, panggung, kerana umum, kerana publik, yang dimana ini bisa gue katakan kalau dari gue, nah ini gue sekarang berpihak kepada penonton. Anjing ini satanisasi namanya. Wah, Anda menuduh Baskara Hindia melakukan penyesatan? Loh iya dong. Kita serang dia. Bener kan? Ya sekarang kita coba balik ya. Kita coba balik perspektifnya. Kita berdiri di crowd tersebut. Yang melihat acara itu, Bre. Bener gak? Satanisasi anjing. Ya bisa jadi sih. Gini. Masalah dia percaya sama setan atau hantu blau segala macam, gua nggak peduli. Itu urusan dia. Sampai lu bawa itu ke panggung. Nah itu udah urusannya lain. Bener. Karena gue beli tiket, Ren. Iya. Iya nggak? Lu bayar. Gue bayar anjing. Iya. Masa lu begini modelnya? Lu disuguhkan, woi, ayo jadi pengikut setan. Iya gitu. Iya. Meskipun tidak secara langsung. Bukan. Satu tidak langsung. Kedua, meskipun gue nonton di situ dan hadir di situ pun gue memang nggak jadi satanik. Cuman itu kan memaksakan kehendak. Iya kan? Iya. Dan itu sama nggak sih konteksnya sama dengan si 1975? Yang gay itu? Ya. Sama nggak? Bisa disamain nggak menurut lo? Karena kan maksud gue gini, LGBT itu kan yang terserah dia. Tapi ketika itu dia bawa ke ranah publik dan dia tampilkan itu sebagai stage act, nah itu udah urusan lain, Bre. Iya. Gitu loh. Nah balik lagi nih, ini gue harus tahu dulu rules and regulation dari negara kita sendiri. Kalau LGBT itu kan cowok sama cowok ciuman, wah itu udah pasti dilarang, jelas gitu. Tapi kan. emang nggak ada pasalnya kan kita. Tapi itu dilarang, Bre. Iya, tapi nggak ada pasalnya di hukum. Gua nggak tahu. Secara moral memang dilarang. Iya. Secara moral dan agama kita dilarang. Gitu. Kalau ada pasal atau enggak mungkin bisa dikenain ya. Mungkin bisa dikenain entah itu melakukan seksualitas di ranah umum atau apa, gua nggak ngerti lah kalau itu kan. Karena kan pasalnya karet. Tapi kalau pasal terkait Los Santos, Bre. Kalau terkait si satanis ini sendiri, gua nggak tahu tuh apakah itu ada ranah hukumnya, Bre. Maksudnya apakah menampilkan gambar satan, menampilkan patung itu dilarang atau enggak? Gua nggak tahu tuh. Kalau gue juga sebenarnya nggak tahu. Gue juga nggak ngerti soal hukum. Tapi at least paling nggak kita tahu loh Pancasila. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, Bre. Bener. Itu udah agak sedikit menyimpang lah ya. Menyinggung sedikit ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Udah gitu aja. Nah ini makanya nih untuk teman ngopi boleh lah tag Baskara Hindia lah supaya dengerin podcast kita lah. Iya gitu kan. Maksud gue dari sisi penonton, menurut gue ya kalau gue bayar itu dan lu mempertontonkan itu, anjing itu kan personal loh. Jangan dibawa ke panggung. Berarti menurut lo ketika penonton itu komplain dan upload video di TikTok itu sah-sah aja ya? Sah dong. Penonton punya hak gak? Bener, punya lah. Iya dong. Jadi ya harus fair dong. Artinya sama seperti ketika tadi kita menyelami pikirannya si Baskara Putra, ketika dia kan pasti sudah memperhitungkan. Iya. Ada orang komplain, ada orang suka, ada orang bodo amat. Gitu kan? Ya lu juga harus tahu konsekuensinya. Apalagi satu, menurut gue ya, ini jawaban gue terkait klarifikasinya Baskara Putra. Yang kalau misalnya Baskara Putra ngomong bahwa ini pure art, pure seni. Gue hanya menunjukkan ini sebagai seni dan tidak punya intensi untuk menyerang siapapun. Jawaban gue,
masyarakat Indonesia belum siap dengan art seperti ini. Oke, tapi tahan dulu bre. Ini sebelum kita menjustifikasi, wah Hindia salah, Hindia satanis, apa sebagainya, bedah dulu liriknya bro. Yes. Ini harus dibedah dulu, apakah bener nih art itu akan sesuai dengan lirik-lirik kontroversial ini. Bener. Apakah sesuai dengan visualisasi hal-hal tadi yang dipertontonkan dengan lirik ini? Karena ketika dia melakukan stage act itu, dia sedang membawakan lagu Matahari Tenggelam ini. Matahari Tenggelam. Nah, jadi coba kita bedah ya liriknya ya. Oke. Matahari Tenggelam by Hindia. Langsung Vincent nyanyiin. Gua nggak tahu. Gue juga nggak tahu lagi. Kita bacain liriknya aja. Kita bacain liriknya aja. Oke. Semua yang kau celah. Oke. Semua yang kau bela. Hak suaraku kan kau anggap responsif. Menahan diri dianggap lemah. Oke. Semuanya tak nyata. Kau pun termakan juga. Batin lapar, kau mudah digembala. Oke. Lihat, sekarang engkau di mana? Oke, siap. Itu stop dulu di situ. Gue mau ngomentarin yang ini. Itu jelas tertulis di situ ya, Bre. Batin lapar, kau mudah digembala. Ini dari perspektif gue sebagai seorang yang tulis lagu juga, gue ngerti nih. Ini langsung lugas menyampaikan bahwa kau pun termakan juga kan. Dia sebelumnya dia bilang gitu kan, kau pun termakan juga. Gue yakin kaunya ini adalah si followersnya Hindia, orang-orang yang suka sama Hindia. Oke. Itu kalau menurut lo? Kalau menurut gue, batin lapar, kau mudah digembala. Gembala. Dombanya siapa? Followers. Iya. Nah, gembalanya siapa? Hindia. Jadi followers dia ini, domba-domba dia ini, itu memang lu bisa lihat lah. Ini kan umur-umur yang masih labil, Bre. Iya. Batin lapar akan mengikuti apa yang dilakukan oleh gembala. Yes. Wow. Dimana orang yang batinnya kosong itu kan mudah untuk digembala kan? Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, digembala kemana? Yes. Gembala ke neraka, Bre. Fucking dia. Coba kita lanjutin. Kalau kalian gak percaya, coba kita lanjutin. Lanjutin ya. Iya. Oh, jelas hal ini memang tak ada. Karena kau tak pernah merasakannya. Aman, duduk manis, hanya tertawa. Laga dirimu di balik kaca. Oke. Hanya jika sampai ada karangan bunga, aku akan berbela-sungkawa. Dan apa kau dengar semalam di berita? Ngomong-ngomong, kau kenal dia juga. Sorry, gue potong. Ku kenal dia juga, nggak tahu kenapa. Ini feeling gue sebagai seorang penulis. Gue ngerasanya ku kenal dia juga. Ini Lucifer. Oke. Sama lo ngerasa seperti itu ya? Ya. Ketika apa yang lo dengar, terus ketika apa yang lo lihat di visualisasi itu ya? Yes. Dia bilang, ngomong-ngomong, ku kenal dia juga. Gue kenal juga kok sama Lucifer. Gue kenal juga kok sama Satan. Tapi di sini ada lirik yang luar biasa menurut gue, Bre. Di sini menurut gue gini, liriknya ya, jelas. Hal ini memang tak ada. Oke. Which is ilusi ya sih? Ilusi, betul. Sesuatu yang tidak ada. Ya, karena kau tak pernah merasakannya. Aman, duduk manis. Oke. Hanya tertawa. Wow. Laga dirimu di balik kaca. Wow. Jadi ibaratnya ini kalau gue ya. Oke. Gue ngeliatnya tuh kayak lu tuh gak akan pernah bisa ngerasain apa yang dirasakan, Bre. Jadi dia ngomong ke pendengarnya. Oke. Kan pendengar ini akan jadi domba-domba dia. Betul. Adalah dombanya dia. Domba yang akan ngikutin dia kan. Betul. Dia bawa kemana kan. Betul. Domba yang akan ngikut dia karena si domba ini tuh hilang arah. Dia tidak pernah merasakan, Bre. Kan tadi dia bilang batin lapar. Ya. Dan dia tidak pernah merasakan. Oke. Yang ngerasain itu cuma si Hindia. Si gembalanya. Iya. Mereka tuh yang tertawa dan segala macam. Jadi udah lu ikut gue aja. Dan mereka tuh pada percaya. Iya. Karena kosong. Dia tidak pernah merasakan apa-apa. Batin lapar. Batinnya kosong. Kayak gitu. Oke. Nah, kita masuk ke dalam punchline dari lirik ini sendiri, Bre. Inti sari dari lagu Matahari Tenggelam, Bre. Ini ya, gue bacain buat teman-teman. Kudoakan kita semua masuk neraka. Wah, bangsat. Panjang umur kata dia. Bangsat. Dengan nggak tahu ya, gue rasanya dia mengucapkan ini dengan sukacita gitu loh. Kayak kudoakan kita semua masuk neraka panjang umur gitu loh. Hindia. Hei Hindia. Iya kan? Oke, seni itu memang bebas berekspresi ya. Bebas. Tapi kata-kata kudoakan kita semua masuk neraka. Iya. Hei, ini bukan lelucon Hindia. Ini bukan lelucon. Ini bukan lelucon. Menurut gue ini sudah menembus batas dari seni itu sendiri, Bre. Yes. Menurut gue ya, menurut gue. Karena kalau masalah kayak Heath Ledger bla 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 itu sisi personal lah. Tapi kalau nggak tahu ya, kalau menurut gua ini, kalau gua seandainya gua jadi punya radio terus gua mau nyetel lagu ini bagian ini gua potong, Bre. Ya, karena tidak ada itu panjang umur. Kau doakan Anda semua sehat, selamat masuk surga. Gini deh, konteksnya gini deh, Bre. Iman itu timbul dari pendengaran. Bener gak? Pendengaran akan firman Allah.
Iya, itu kan panjang ya. Tapi kan iman itu timbul dari pendengaran. Lah lu kalau mendengarkan ini diputar berulang-ulang, akan muncul rasa iman itu nggak di dalam hati lo? Iya, iman yang bangsat. Bener nggak? Lu mengimani, menyesatkan. At the end lu akan mengabu-abukan hitam itu. Bener. Ya nggak sih? Yes. Seorang yang katanya batinnya lapar, yang which is ya bisa, gue bukannya mau ngasih label ya, tapi sorry to say, ya semua orang mengalami lah, dimana masa-masa teenagers, Gen Z, bener, yang masih ya batinnya kosong katanya, bener. Ngedengerin ini 10 kali dalam satu hari selama 1 tahun. Apa yang terjadi, Bre? Ini makanya special message ya dari gua pribadi nih kepada Baskara Hindia ya. Bro, gimana musik tidak disebut haram? Kalau Anda sebagai seorang songwriter menulis ini, kudoakan kita semua masuk neraka. Benar. Men, lu jangan bercanda terkait iman. Jangan bercanda. Iman betul. itu nggak boleh bercanda menurut gua. Iya, betul. Terserah lu lah, lu mau bilang wah sensitif banget lu terlalu apa-apa segala macam. No, menurut gua lu bisa bercanda hal lain. Betul. Tapi tidak dengan keimanan. Betul. Karena menurut kita sendiri sebagai orang yang percaya kepada kepercayaan samawi, kata-kata itu doa. Apalagi sampai dilakukan. Bayangkan. Itu begitu powerfulnya. Makanya kenapa Mongol selalu bilang Satan itu selalu menggunakan musik untuk senjatanya dia, menyebarkan firman-Nya. Dato benar, apakah memang benar-benar satanik Hindia dari lirik ini, Bre? Bahkan, Bre, gue bisa bilang tanpa konser itu pun Hindia sendiri pun sebenarnya dia sedang jujur kepada penonton dan pendengarnya bahwa sebenarnya gue tuh satanik tahu dari lirik ini. Jadi tanpa konsernya pun ketika dia bilang kudoakan kita semua masuk neraka, gue satanik anjing gitu. Gue fuck dengan Hindia satanik atau enggak, tapi yang lo lakukan, men, lo harus ketemu gue sih. Baskara Hindia, lo harus ketemu Konspirasi Ngopi. Iya. Kita take podcast di Noise, gue pengen tanya hal ini detail ke lo. Dan satu message buat lo, kudoakan supaya kau bertobat. Amin. Oke, kalau gue, Bre, gue mau ngebedah ini ya. Ini mungkin gue akan lebih dalam ke dalam 3 baris lirik ini. Kudoakan kita semua masuk neraka, panjang umur. Bahkan gue berusaha untuk ngucapin itu aja gue agak keluh, Bre, karena entah kenapa gue ngerasa bersalah ketika ngucapin itu. Iya. Ngerti gak lo? Iyalah. Masa gue doain lu masuk penjara? Doa itu yang baik-baik, bro. Doain lu masuk neraka, cok. Gitu kan. Nah, di sisi lain, kalau dia melakukan ini sebagai art, ini adalah perbuatan bodoh. Iya. Kalau dia melakukan ini sebagai seorang satanik, dia pintar. Gitu. Karena untuk mengajak orang-orang ya. Bener. Jadi dia sedang melakukan penyebaran kepercayaan dia, gitu. Satanisasi, mewartakan kerajaan Lucifer itu sendiri di dunia. Pokoknya intinya gini sih, Bre. Ketika si Hindia melakukan ini dan menuliskan lirik ini sebagai seorang satanik, menurut gua dia sudah berhasil menjadi seorang satanik yang sebenarnya. Dalam artian orang yang menganut paham gereja satanis ini, dia sudah berhasil mewartakan kerajaan Lucifer di atas dunia itu sendiri. Mission accomplished. Mission pass, respect plus, ya kan. Kalau GTA, ya kan. Karena ya apa yang dilakukan sama para satanik ya memang seperti ini, satanisasi, gitu, menaturalisasi apa yang tabu menjadi hal yang normal. Kayak gitu. Supaya kedepannya hal seperti ini akan menjadi biasa saja di kuping para pendengar. Betul. That's why ini tugas kita untuk memperjelas lagu ini, statement ini ke masyarakat luas bahwa hey, seni itu juga ada batasnya menurut gua. Keimanan janganlah dicampur adukin dengan seni. Betul. Lu bisa melakukan seni dengan hal lain gitu loh. Betul, setuju gua. Sangat setuju dengan itu. Karena biar apapun, kalau mau orang bilang seni itu nggak ada batasnya, menurut gue ada lagi. menurut gue ya, apalagi kita tinggal di Indonesia. Masalahnya itu, Bre, ya kan. Sekali lagi, manusia Indonesia mungkin masih belum siap dengan hal ini. Tapi apakah kita harus jadi risau dan resah sebagai pendengar musik dan penikmat karya musik tersebut? Enggak juga, menurut gue. Di sisi lain, kalau gue nonton acara tersebut dan gue bayar, gue bisa memilih untuk satu, tidak mengimani. Kedua, ya skip aja bagian itu. Ngerti gak? Oke. Jadi gue hanya menikmati pure artnya itu sendiri tanpa harus gue menikmati karya yang ini. Ngerti gak? Jadi gue exception yang ini nih. Iya.
Oh sorry deh, Hindia gue nggak yang ini. Berarti lo smart people. Oh udah betul dong. Cocok lo untuk dengerin podcastnya Deddy Corbuzier. Iya bener, karena ya kalau dari sudut pandang gue gitu kan. Karena menurut gue art kita harus telan itu sebagai art. Tapi kalau ada sesuatu yang nggak sesuai sama lu kan nggak mesti lu telan juga. Iya. Bener nggak? Kayak gitu. Jadi menurut gue sih kita juga harus fair. Artinya kalau dia sebagai pembuat karya musik, kalau ada yang lain yang bagus, kayak lagu-lagunya yang Rumah ke Rumah kan bagus tuh. Ya dengerin aja itu. Bener gak? Oke, tapi gue pengen tanya satu hal ke lo, Bre. Dan ini lo gak boleh, menurut gue ya, lo gak boleh jawab abu-abu nih. Subjektif ya, ini harus menurut gue sendiri. Menurut pribadi. Pemikiran lo lah. Okay. Menurut pemikiran lo, ketika lo mendengarkan lagu ini, visualisasinya pun ditampilkan, orang suruh tutup mata. What is motif? Motifnya? Ya. Mewartakan kerajaan Lucifer di dunia. Wow. Oke. Kita kembali lagi ke hal terakhir yang tadi kita sebutkan. Satu instrumen paling penting di dalam konser tersebut. Gua gak masalah sama patungnya. Sorry. Gua gak masalah sama patungnya. Gua gak masalah sama gesturnya. Gua gak masalah sama gambar-gambar flashy itu. Pertanyaan gua, kenapa pakai tutup mata? Itu doang. Itu doang. Karena memang gini sih ya. Karena itu jebakan Batman, Ren. Iya. Dan gue setuju dengan lo. Karena yang tadi gue bilang, anjing itu gue gak ngerti sih energi apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di konser itu. Iya. Men. Iya. Karena maksud gue gini, kalau memang ingin lu menunjukkan suatu visualisasi itu kan hubungannya dengan mata. Kalau matanya ditutupin gimana ceritanya? Iya. Gitu loh maksud gue. Iya. Nah jadi kalau sekali lagi gue tidak menuduh, asumsi gue mengatakan bahwa dia adalah seorang satanik yang berhasil mewartakan kerajaan Lucifer di dunia dengan caranya. Dan dia berhasil. Iya, karena ya itu tadi, itu energinya bakalan kuat banget, Bre. Asli. Energi yang orang-orang rasakan di situ. Sorry ya, let's say 1, 2 orang, 3 orang, 10 orang gak setuju. Tapi kalau ada 1, 2, 3 orang yang setuju, Bre. Berarti dia berhasil loh. Berhasil. Yang dimana kita tadi dengar bahwa mereka ini adalah batin lapar. Kau mudah digembala. Lihat kau di mana? Kau di neraka sekarang. Anjing. Bener gak? Tapi kembali lagi gue harus menjadi objektif. Di mana sekali lagi itu karya, itu art. Lu boleh menikmati itu, lu boleh enggak. Lu ambil yang baik, lu buang yang negatif. Bener gak? Iya. Kayak gitu. Dan sorry, di lagu ini gak ada yang baik. Betul. Kalau gua memilih untuk tidak sih mendengarkan. Ya sorry to say Hindia. Gua untuk yang ini enggak gitu. Dan gua untuk menyarankan kepada teman-teman semua yang percaya kepada Tuhan, tolong jangan. Iya. Karena biar gimana pun apa yang lu dengar dengan berulang-ulang menjadi kebiasaan nantinya. Benar. Seperti itu. Nah, terakhir gua mau memberi suatu pemahaman yang baru kepada kalian bahwasannya kalau kalian sangat ngefans sama orang, lu sangat mendewakan seseorang, itu jangan gitu-gitu banget, Bre. Iya. Karena at the end Hindia sendiri pun ngomong kok sebenarnya. Dan gue bisa bilang dia jujur tahu orang ini. Kita lihat di lagu dia yang Nabi Palsu. Nabi Palsu. Ini adalah jawaban dari semua kejadian viral ini. Wow. Muaranya akan kesini. Anjing. Oke, kita bedah ya lagunya ya. Ini menarik banget, Bre. Dan menurut gue fair loh. Hindia tuh fair. Kita coba dengar lirik lagunya. Di sebuah kota pinggir Jakarta, ada seorang anak belajar dansa. Dengan bayangannya, dengan lukanya, dibalut lagu sedikit pas-pasan. Oke, lanjut. Dan tanpa disangka, mimpinya jadi besar. Awalnya ia dambakan, ternyata merepotkan. Itu kata dia. Maka ia berpesan, ini refnya, chorusnya, pada dasarnya semua orang hipokrit. Hipokrit, artinya munafik. Percaya hanya pada dirimu, bukan idolamu yang liriknya berbelit. Ini gue rasa dia lagi ngomongin dirinya sendiri, Bre. Iya. Iya gak? Iya. Juga dengan mereka yang menjual air mata setiap menit, konten kreator yang jual kemiskinan di YouTube. Jual kesedihan lah. Betul. Atau dengan pelaku skena yang bagimu keren selangit. Itu tadi chorus ya, Bre. Kita masuk ke dalam verse-nya. Lu udah buka liriknya belum? Udah, gue buka liriknya. Coba baca yang di verse kedua. Banjir acara di ibu kota. Oke. Ada seorang pria belajar terbuka. Oke. Dengan dirinya, perasaannya. Oke. Dibalut lagu masih pas-pasan. Oke. Sorry, gue potong. Ini menurut gue adalah transformasi Baskara Putra dari Fish menuju Hindia. Ya.
ada seorang pria belajar terbuka karena ketika di Hindia dia sangat terbuka di situ. Benar. Beda dengan di Viz. Di Viz itu dia ngomongin masalah sosial. Di sini dia lebih terbuka kayak gitu. Oke, lanjut. Dan tanpa diminta, orang perdebatkannya. Itu yang sedang terjadi sekarang, Bro. Yes. Tanpa titik tengah, entah benci dan suka. Yes. Maka ia berpesan, pada dasarnya semua orang hipokrit. Yes. Percaya hanya pada dirimu, bukan idolamu yang liriknya berbelit. Yes. Juga dengan mereka yang menjual air mata setiap menit. Atau dengan pelaku skena yang bagimu keren selangit. Yes. Mereka semua penipu. Percaya hanya pada dirimu, dan ini diulang-ulang terus ya. Yes, benar. Mereka semua penipu dan mungkin aku juga begitu. Kata Hindia. Kata Hindia. Mereka semua penipu, percaya hanya pada dirimu. Mereka semua penipu dan mungkin Hindia juga begitu. Kayak gitu. Tapi sorry ya, Hindia fair banget loh di lagu ini. Iya. Fair banget loh. Dan itu semua yang dilakukan oleh seniman. Seniman, jujur. Iya. Kayak gitu. Jadi at the end, apa yang lu bisa tangkap dari sini, Bro? Untuk closing statement kita. Oke, kalau dari gue ya, sorry ya, sebenarnya lagu ini menurut gue ya dari segi makna, ya, itu mirip dengan lagunya God John Lennon. Yang dimana at the end dia nggak percaya dengan semuanya. He only believe in himself. Percaya pada dirimu. Iya, oke. At the end of the day. Gitu ya. Dan gue nggak terlalu ngerti ya dengan konsep satanis itu ya. Kan kalau dari konsep kekristenan adalah lo harus menyangkal diri lo dan pikul salib. Betul. Nah, kalau dari sisi satanis itu seperti apa ya? Oke. Kalau dari sisi satanik sendiri, memang mereka mengedepankan individualisme, meniadakan sesuatu yang berada di atas lo. Karena lo adalah Tuhan diri lo sendiri. Ngerti gak? Jadi dirimu adalah Tuhan dari dirimu sendiri. Sorry, berarti Lucifer itu adalah representatif dari diri lo sendiri. Yes. Jadi kesombongan. Betul. Anjing. Jadi bukan, kalau gini, kalau di dalam doktrin Kristen itu kan meniadakan keakuan. Ya. Dan memunculkan Yesus itu sendiri. Nah, kalau satanisme kebalik, meniadakan ketuhanan, memunculkan keakuan. Iya, kesombongan. Individualisme. Kan? Nah, itu gitu. Jadi it's very clear. Yang sekali lagi kita nggak bisa nuduh atau apa, tapi sekali lagi beberapa indikasi yang tadi udah kita lontarkan sebanyak itu, kita sudah bisa bilang setidaknya walaupun dia belum mengakui bahwa dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada gereja-gereja setan. Wow. Gitu, Bre. Gue nangkap satu hal perbedaan yang sungguh luar biasa dari doktrin keiblisan gitu ya. Satanis dengan doktrin Kristen. Kalau doktrin Kristen tuh lu bener-bener diajarkan tuh kayak lu pikul salib. Lu gak boleh menyombongin diri. Benar. Lu tuh bener-bener berserah hanya pada Tuhan. Benar. Tapi di sini lu bener-bener diajarkan untuk mengandalkan diri lu sendiri. Betul. Lu harus sombong, lu harus pride. Betul. Karena mereka percaya tidak ada yang bisa menyelamatkan dirimu selain dirimu sendiri. Itu. Wow. Pada dasarnya itu. Kayak gitu. Jadi it's very clear ya ketika dia menyampaikan hal ini di dalam lagu. Dan menurut gue gak usah, Bre, harus pakai viral-viral konser. Lu dengerin lagu ini aja gue udah bisa bilang, anjir dia kayaknya dalam tanda kutip seorang satanis lagi gitu. Dan which is kalau gue nggak apa-apa juga. Yeah. Emang kenapa? Kan bener. Kalau gue sih gitu. Oke. Dari gue cuma ingin berpesan kepada temen ngopi gitu ya. Lebih berhati-hati nggak sih? Iya, satu lebih berhati-hati lah, karena pada akhir zaman mungkin di Kristen di Islam sama ya, akan muncul banyak penyesatan segala macam ya. Dan satu hal lagi, di penghujung tahun 2023 ini, saya doakan Anda masuk surga. Amin. Yes. Konspirasi ngopi, seruput dulu kopinya. Hindia anjing, satanis. Fuck India.